Isikan NIK. Tiga 1 005. Isikan nomor kakak. Nomor kakak. Bu, Ya, Bu, Pak. ambilkan kakak, Bu. Oh ya, sebentar ya. Kok lama tuh, Bu? Ya sebentar toh Pak, ini juga lagi dicari. Ya udah nih, Bapak cari sendiri. Pusing itu. Balik nggak ketemu. Kalau pada ngambil, nggak pada dikembaliin. Nih Pak, ada lagi. Loh, Cuplikan kisah tadi menunjukkan bahwa arsip sangatlah penting dalam kehidupan keluarga. Setiap individu yang menjadi warga dari suatu negara, dari sejak dia lahir sampai dengan akhir hayatnya, pastilah menciptakan arsip. Menciptakan arsip adalah membuat arsip kepada pihak lain atau menerima arsip dari pihak lain. Mulai dari akte kelahiran, surat-surat atau dokumen apapun yang menyatakan identitas, keberadaan, bukti, pengakuan akan suatu hal apapun semasa hidupnya sampai diterbitkannya surat kematian merupakan rentetan arsip yang tercipta dari setiap individu. Nah, agar kisah tadi tidak terjadi, di sini saya ingin mengajak Anda semua untuk melakukan penataan arsip keluarga kita masing-masing secara sederhana. Bersama saya, Chandra Wahyuningsih, arsiparis dari Balai Besar Kerajinan dan Batik. Mari kita simak langkah-langkahnya. Ayo kita sambut masa depan. Kami lembaga kearsipan Republik Indonesia, penuh semangat dan berintegritas, emban tugas penyelenggaraan kearsipan. Tak kenal lelah, kembangkan diri, terus berinovasi, melestarikan memori masa, wujud dharma bakti pada negeri. Kami menjamin tersedianya arsip. Sekarang kita mulai cara penataan arsipnya. Pertama-tama, kita pilah dulu arsip dan yang non-arsip. Arsip, arsip, arsip. Yang non-arsip misalnya map. Kemudian ada plastik. Fotokopi yang sudah ada aslinya. Coret-coretan yang tidak ada nilai gunanya. Formulir yang tidak diisi. Ada lagi amplop. Arsip. Arsip. Setelah dipisahkan antara arsip dan yang bukan arsip, di sini yang akan kita simpan yang arsip saja ya. Yang bukan arsip boleh disingkirkan. Namun di sini perlu diingat bahwa ada kopian yang berisi data-data keluarga kita. Jadi sebelum disingkirkan sebaiknya
dimusnahkan dulu informasi yang ada di dalamnya. Itu bisa dengan cara digunting kecil-kecil sehingga tidak bisa terbaca lagi. Ada juga dengan cara dibakar. Namun di sini tidak direkomendasikan ya, karena tidak ramah lingkungan. Ini kita singkirkan. Selanjutnya ini adalah arsip keluarga. Arsip keluarga itu bisa terdiri dari arsip perseorangan dan juga arsip yang berkaitan dengan aset seperti akte tanah, IMB, BPKB, dan bukti kepemilikan aset lainnya. Untuk arsip aset akan kita bicarakan di episode yang akan datang ya. Lalu kita kembali ke arsip individu. Ini berkas arsip yang sudah dipilah dari yang non-arsip. Sekarang kita akan memilahnya lagi berdasarkan individu yang memilikinya. Kuncinya, semakin banyak individu yang menumpuk arsip seperti ini akan semakin terasa rumit. Jadi, sebelum anggota keluarga kita bertambah banyak, sebaiknya kita mulai sejak dari sekarang. Semangat dan berintegritas, emban tugas penyelenggaraan kearsipan. Setelah arsip masing-masing anggota keluarga mulai terlihat, kita akan mulai menatanya satu persatu. Kita singkirkan yang lain. Kita akan menata arsip yang satu ini dulu. Kita akan menata menurut waktu terciptanya arsip. Ribet memang, tapi ini berguna supaya berkas arsip yang kita tata benar-benar tertata, mempunyai cerita perjalanan hidup seseorang, dan yang pasti arsip kita tidak berhenti di sini. Arsip ini masih tetap dinamis. Esok kita masih akan menciptakan arsip sampai kita benar-benar menciptakan arsip kematian kita. Kita urutkan berdasarkan waktu. Semangat dan berintegritas, emban tugas penyelenggaraan kearsipan. Setelah selesai diurut waktu, kita daftar pada kertas folio atau bisa langsung diketik bagi yang punya komputer dan printer di rumah. Semangat dan berintegritas, emban tugas penyelenggaraan kearsipan. Daftar isi yang akan kita bikin minimal mengandung nomor dan nama atau jenis arsip. Selanjutnya bisa dikembangkan sendiri ya, misalkan dari instansi mana, tahunnya berapa, dan sebagainya. Sekarang kita mulai mengisi arsip yang telah kita urutkan tadi. Semangat dan berintegritas, emban tugas penyelenggaraan. Setelah semuanya kita daftar, kita siapkan tempat penyimpanannya dulu ya. Kita ambil clear holder dan akan kita buat halamannya pada kantong-kantong plastiknya ini. Kita buat dengan kertas label. Bisa dikreasikan sendiri ya. Semangat dan berintegritas, emban tugas penyelenggaraan. Kita akan menyisakan lembar yang pertama. Atau boleh langsung di lembar yang kedua. Setelah sudah selesai, kita kasih nomor halamannya. Kita tempatkan arsip dan daftar arsip yang telah kita buat tadi ke dalam clear holder. Untuk daftar isinya kita tempatkan yang paling depan. Kemudian sesuai dengan penomorannya dan sesuai dengan nomor halamannya. Semangat dan berintegritas, emban tugas penyelenggaraan kearsipan. Selesai deh arsip keluarga kita. Tinggal memberikan identitas pada masing-masing clear holdernya. Semangat dan berintegritas, emban tugas penyelenggaraan kearsipan. Sebagai tambahan, sebaiknya arsip-arsip keluarga juga disimpan dalam bentuk digital. Tidak ada scanner tidak masalah. Bisa difoto dengan kamera HP
asal informasi yang di dalamnya cukup jelas. Untuk pegawai Kementerian Perindustrian, khususnya Balai Besar Kerajinan dan Batik, bisa loh simpan arsip digitalnya di biodata intranet Kementerian Perindustrian. Jangan lupa selalu update ya. Nah, ternyata tidak sulit kan menata arsip keluarga? Kuncinya hanyalah kemauan. Yuk, kita mulai menata arsip keluarga kita. Kita sadar tertib arsip sejak dini. Pak, ini loh Pak. Sekarang kalau mau nyari arsip sudah gampang. Nih, lihat. Misalnya Bapak mau nyari kakak. Nah, kakak ada di nomor 13. Tinggal buka nomor 13-nya. Nah, langsung ketemu kakaknya di nomor 13. Nah, kalau kayak gini kan enak. Nyari-nyari dokumen gampang. Oh ya Pak, Ibu juga nyimpen surat puisi cintanya dari Bapak waktu itu loh, buat Ibu loh. Coba tak bukain ya. Ada di nomor 9. Coba kita lihat ya. Nomor 9. Nah, langsung ketemu deh. Aku bacain ya.